yang tidak akan mati dan kemuliaan yang tidak akan layu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Urapikan semua hamba Tuhan. Apa yang sudah disiapkan biarlah Tuhan yang ambil alih seluruh firman kami. Baik nanti ada penyerahan anak, kami serahkan rangkaian ibadah dan penyerahan anak hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat kita bertemu kembali dan selamat kita beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini suasana menjelang hari Lebaran itu jangankan di gereja, di pasar aja sekarang ini Jakarta kayaknya sepi sekali. Bahkan di Tanah Abang aja, Tanah Abang sangat ramai. Ternyata orang sudah mau pulang ke Jawa aja. Namun pada hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah kemenangan. Saya kemarin waktu hari ibadah hari Minggu kemarin sini, saya sambil jalan pulang, Tuhan apalagi yang akan saya sampaikan. Saya istirahat sebentar karena hambanya Pak yang bawa firman. Lalu terus saya bertanya. Lalu pas mau masuk ke pintu rumah belakang itu, saya dengar suara kemenangan. Lalu saya coba renungkan sebelum saya buka Alkitab, saya berdiam diri dulu, kemenangan kira-kira bagaimana Tuhan. Lalu Tuhan uraikan, diberikan, lalu saya buka Alkitab. Dan ini yang kita dapatkan dalam Alkitab pada hari ini. Kita berdiri, kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 sampai 58. Bukan kelihatan sekalian. Ini ada hampir sini tapi saya nggak baca. Mungkin bisa dibaca ya. Tapi kalau ada kita masing-masing atau ada masing-masing kita buka baca bersama-sama. 2, 3. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengakmu? Sengak maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Allah. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saya renungkan suara itu, terus saya silakan dulu. Saya mulai membaca Alkitab ini. Sungguh Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Kita tidak bisa tandingi. Dia bisa berbicara kepada kita dan juga bisa menuntun di setiap jalan langkah-langkah kehidupan kita. Nah, berbicara kemenangan saudara adalah kita mampu mengalahkan lawan-lawan kita. Mungkin itu pertandingan, kita mampu mengalahkan hal itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan itu yang akan kita raih di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kemenangan-kemenangan ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Next please. Menang artinya dapat mengalahkan musuh-musuh yang kita hadapi. Apakah itu musuh dalam pergumulan iman kita? Apakah itu merupakan pertandingan? Apakah itu prestasi? Kita mampu mengalahkan. Itulah yang dikatakan kemenangan atau menang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak mendapatkan bahwa dia menang menghadapi setiap persoalan kehidupan. Untuk itu saudara, kemenangan ini, kalau saya dengar suara itu, apa maksudnya Tuhan kemenangan ini? Nah,
Nah, saudara-saudara, kita akan bahas dengan membuka hati dengan luas kepada Tuhan. Nah, di situ kita baca di dalam Yohanes 19 ayat 30. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya kasih tanda di situ, sudah selesai. Saya garis bawahi, itu yang akan kita jelaskan. Hari Jumat kemarin sudah Jumat Agung, di situ dikatakan salib itu adalah kelepasan dan pengampunan dosa. Satu-satunya dalam Alkitab Injil yang mengatakan sudah selesai hanya di Yohanes ini. Di Markus, Matius tidak ada. Hanya satu-satunya yang menyatakan sudah selesai adalah tulisan daripada Rasul Yohanes. Karena Rasul Yohanes mulai dari penangkapan Yesus, siksaan Yesus sampai dia di Bukit Golgota itu, satu-satunya murid Tuhan yang sampai di Bukit Golgota itu hanya Yohanes untuk menuntut ibu Yesus, yaitu Maria. Makanya ketika Yesus di Bukit Golgota itu, di atas salib itu dikatakan sudah selesai. Kalau di dalam bahasa Yunani sudah selesai itu bisa diklik. Sudah selesai artinya adalah tetelestai. Dalam bahasa Yunaninya itu tetelestai. Kalau bahasa Ibraninya kaulah. Tapi saya lebih tertarik tetelestai. Jadi ketika Yesus disalibkan, sudah mau mati, lalu dia mengatakan tetelestai, sudah selesai. Artinya tetelestai ini adalah selesai dilakukan pekerjaan itu dengan sempurna, tanpa bercacat celah, dan yang kedua sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Itu yang maksudnya tetelestai. Di poin yang pertama, saudara, yang diselesaikan oleh Tuhan adalah tetelestai ini sudah selesai, kata Tuhan di Golgota. Sementara setelah dia berkata demikian, dia menundukkan kepala dan dia mati. Sudah selesai. Apa yang diselesaikan oleh Tuhan? Yang pertama adalah memberitakan kebenaran sebagai jalan keselamatan bagi umat manusia melalui dirinya sendiri. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan situ, akulah jalan kebenaran kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Ini ayat tidak bisa diganggu gugat siapapun. Akulah jalan kehidupan kebenaran. Jalan kehidupan, jalan kebenaran, jalan kehidupan yang kekal hanya melalui Yesus Tuhan kita. Dan kita sudah ada di situ. Jadi ketika dikatakan sudah selesai, artinya selesai penyelamatan itu dan selesai tugas Tuhan memberitakan kebenaran kepada setiap umat manusia setelah dia datang di dunia ini. Yohanes 10 ayat yang 9 sampai 10 situ dikatakan Yesus adalah pintu. Barang siapa yang masuk pintu itu, dia tidak akan tersesat, karena pintu itu dia akan keluar masuk melalui pintu itu dan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi akulah jalan, akulah pintu, kata Tuhan. Kalau 2 tahun yang lalu kita buka, kita tema Natal kita di situ, pintu gerbang surga. Itulah pribadi Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kemenangan ini di atas salib itu, Tuhan selesaikan semua persoalan. Tanpa kematian Yesus, tidak ada orang yang bisa kembali kepada Allah. Tetapi lewat kematian Yesus di kayu salib sudah selesai, manusia bisa kembali kepada Allah. Tentu barang siapa yang mau percaya kepada Yesus. Yang tidak mau percaya kepada Yesus pun tidak pernah merasa. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti menuju keselamatan yang kekal. Karena itu sudah diselesaikan. Jadi saudara-saudara yang sudah
Percaya kepada Yesus, pertahankan imanmu, pertahankan kebenaran di dalam kehidupanmu. Karena tanpa Yesus kita tidak akan bisa kembali kepada Allah. Makanya di dalam Roma 8 dikatakan, oleh Roh Kudus itu berkata kepada kita, ya Aba, ya Bapa. Kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Luar biasa saudaraku, diselesaikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Pilatus ditanyakan, apakah engkau seorang raja? Yesus berkata, engkau sendiri mengatakan bahwa aku adalah seorang raja, kata Yesus. Dan untuk itulah aku hadir di dunia ini, dan untuk itulah aku nyatakan diriku di dunia ini untuk memberitahukan apa itu kebenaran. Jadi di dalam Yesus itu sudah terhimpun seluruh kebenaran Allah yang akan menyelamatkan setiap umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita sebagai orang yang sudah terima kepada Yesus, pertahankan iman itu, jangan goyah dalam kehidupan. Karena sudah diselesaikan oleh Tuhan setiap pergumulan dan persoalan kita. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang terikat oleh belenggu iblis setan dilepaskan oleh Tuhan, yang miskin diberikan kekayaan di dalam rohani oleh Tuhan, sampai kita akan memenuhi satu kemuliaan yang kekal. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari di poin yang pertama ini kita mau juga menjadi pelaku-pelaku firman yang sempurna dalam kehidupan kita. Ketika Pilatus bertanya kepada yang mau menyalibkan dia, Yesus berkata, Pilatus berkata begini, tidak ada satu cacat pun, tidak ada satu kesalahan apapun yang kudapati, dan aku sudah selidiki tentang Yesus ini yang pantas dia disalibkan. Tetapi orang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Lalu Yesus pun disalibkan. Tetapi ternyata di bukit Golgota di atas salib itu, Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Jadi setiap pergumulan, setiap dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan. Yang tadinya kita manusia itu tidak bisa kembali kepada Allah karena sudah menjadi budak kepada dosa. Tapi oleh kematian Yesus di kayu salib, Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Berarti persoalan kita tentang dosa diselesaikan oleh Tuhan di bukit Golgota itu. Katakan amin. Yang kedua saudaraku diselesaikan oleh Tuhan adalah next, penebusan dosa seluruh umat manusia. Yang dulu manusia itu harus memotong binatang supaya ada pengampunan dosa. Setiap melakukan dosa, potong binatang. Setiap melakukan dosa, potong binatang. Mata ganti mata, tangan ganti tangan, dan orang itu tidak bisa melakukan mengenapi hukum Taurat itu. Tetapi di bukit Golgota itu, setelah Yesus berkata, sudah selesai, berarti darah yang tertumpah di kayu salib itu, yang menetes ke muka bumi ini, menyelesaikan segala dosa-dosa umat manusia, dan itu disempurnakan. Anak domba Allah yang tidak bercacat celah itulah Yesus yang disalibkan, disalibkan juga disalibkan. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai mengagungkan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-58 dikatakan begini, karena itu saudara-saudara yang kukasihi, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Lewat penyelesaian di kayu salib itu, kita boleh bertemu dengan Tuhan, kita boleh bersujud dan minta pengampunan kepada Tuhan, dan segala dosa-dosa saudara dan saya telah dihapus di bukit
saudara itu lewat penghapusan darah Kristus yang begitu kudus. Dan itulah yang memperdamaikan manusia itu oleh lewat darah Yesus itu. Untuk itu saudara, apa yang akan kita lakukan setelah diselesaikan oleh Tuhan segala hutang dosa kita kepada Dia? Mari kita mulai juga menyelesaikan kebenaran di dalam hidup kita selama kita ada di dunia. Kalau kita lihat di dalam pribadi Yesus tidak ada bohong. Hidup kita pun tidak boleh berbohong. Di dalam pribadi Yesus tidak ada penipuan, tidak ada. Di dalam pribadi Yesus tidak ada sakit hati, makanya Dia lepaskan pengampunan ketika Dia disalibkan. Berarti kita pun harus melepaskan pengampunan, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi iri hati di dalam pribadi Yesus, dan lain sebagainya tidak ada di situ. Tidak ada satu dosa apapun yang dilakukan oleh Yesus yang pantas Dia disalibkan. Tetapi karena untuk penebusan dosa itu Dia harus disalibkan supaya dosa saudara dan juga dosa saya dilepaskan dan kita boleh datang kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di hari kemenangan di hari ini, mari kita mulai mempraktekkan hidup kita itu hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Tidak ada lagi niat di dalam hati kita itu untuk melakukan dosa. Tadi saya dengar sempat di belakang Pak Simanukari sama Pak Maruna bercerita tentang perlakuan di dalam usaha, kadang-kadang yang tidak benar dilakukan. Mari ini kita singkirkan dalam kehidupan. Sebagai kita bekerja, mari kita bekerja sesuai dengan aturan yang ada dalam kantor kita masing-masing. Yang berbisnis, marilah berbisnis sesuai aturan bisnis yang berlaku. Jangan kita mau menipu dan berbohong kepada orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari Minggu kemarin di hari kebangkitan itu, Pak Hari telah menjelaskan bahwa yang kukehendaki, kata Paulus, ialah mengenal pribadi Yesus yang pertama. Yang kedua, mengenal persekutuan di dalam penderitaan. Yang ketiga adalah mengenal kuasa kebangkitan. Kita akan bahas sedikit di sini tentang kuasa kebangkitan, nanti kita akan bahas. Tetapi yang kedua itu adalah mengenal persekutuan di dalam penderitaan Yesus itu adalah melepaskan segala dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita. Kita memang sangat menderita. Saya lihat Murtadin orang Bali, saudara. Bagaimana dia disakiti suaminya sampai suaminya itu membawa istri simpanannya ke rumahnya, dan istrinya sendiri melihat kejadian itu membuat dia tersiksa dan sangat sakit hati. Bagaimana dia selalu disalahkan orang, tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus yang tadinya dia belum percaya kepada Yesus, setelah saya mengenal suara Yesus itu, saya bisa melepaskan semua yang sangat menyiksa diri saya. Saya mau hidup di jalan Tuhan. Kehidupan kita pun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang sudah hidup di jalan-jalan Tuhan, mari kita melepaskan hal-hal seperti itu. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan, supaya lewat salib itu tidak akan pernah sia-sia, dan Dia yang akan mengampuni saudara, dan Dia akan melepaskan kehidupan saudara dan saya. Mari kita mulai. Memang melepaskan sakit hati itu menderita kita saudara. Wah, enak banget kayak itu saya dulu. Enak banget dia aku mengampuni, dia sudah menyakiti saya, nggak bisa. Nah itu kalau ada orang yang mampu melepaskan hal itu, wah dia pribadi yang merdeka dan menang dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita terus tidak bisa mampu melepaskan hal itu, kita menjadi dikejar-kejar oleh jiwa kita sendiri, tidak akan kita menang. Nah untuk itu saudara yang masih Tuhan pada hari ini, supaya kita menang, kita harus mampu mengalahkan itu lewat iman kita kepada Yesus. Kita lepaskan semua pengampunan itu. Dalam perjalanan kehidupan kita ini, saudaraku, memang misteri. Tidak ada orang yang tahu. Jadi
Bagaimana perjalanan kehidupan kita ke depan tergantung bagaimana kita memahami dan memaknai kematian Yesus di kayu salib itu untuk membuat hidup kita benar-benar hidup di jalan kebenaran. Mari kita mulai berjalan di jalan kebenaran itu walaupun banyak tantangan. Jadi dikatakan, saya bacakan sekali lagi ya. Di ayat 57 ayat 1 Korintus 15 tadi. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, perhatikan, kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kemenangan yang kita peroleh dalam perjalanan hidup kita itu bahkan lebih dari kemenangan ketika kita hidup di dalam Kristus Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai memaknai hidup kita dengan hidup benar di hadapan. Kasih, mulai kita mengasihi, mulai kita melayani Tuhan, mulai kita berbuat yang terbaik dalam perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang untuk melepaskan, merebut kemenangan itu tidak gampang, saudara. Butuh pertahanan fisik, butuh persiapan batin dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Apalagi tantangan hidup ke depan, saudaraku, bukan semakin enak, semakin keras hidup ini. Nah, untuk itu mari kita semakin kuat di dalam Tuhan dan jangan goyah dalam pendirian kita kepada Tuhan. Sekarang kita tergoncang, terjadi turbulasi lewat ekonomi keuangan kita, terjadi turbulasi lewat tetangga, dengan pekerjaan kita, bisnis kita bisa terjadi. Tetapi Alkitab berkata, jangan goyah, tetaplah lakukan pekerjaan Tuhan itu, tetaplah hidup di jalan kebenaran Tuhan itu, sampai kita nanti memperoleh kemuliaan daripada Tuhan. Yang ketiga, tubuh kebangkitan yang tidak akan binasa dan tidak akan mati, yang alias kekal. 1 Korintus 15 ayat 53. Kita akan bacakan ayat 51 sampai dengan 53. Saya akan bacakan bagi saudara. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Artinya begini, kita punya iman suatu saat akan terjadi rapture, ya. Jadi kalau nanti ada nafiri atau sangkakala terakhir berbunyi, orang mati yang sudah mati di dalam Yesus, dia akan bangkit dari kuburan itu dengan Tuhan memberikan tubuh yang tidak akan binasa dan tubuh yang tidak akan mati. Tuhan akan berikan itu. Itu yang dikatakan sampai kita memperoleh tubuh kemuliaan daripada Tuhan. Sementara kita yang masih hidup ini, ketika nafiri Yesus datang kali yang kedua, orang yang hidup akan diubahkan sekejap mata, dan Tuhan akan berikan kepada tubuh kita itu menjadi tubuh yang tidak akan mati, dan tubuh itu namanya tubuh kemuliaan. Jadi tiba-tiba nanti saudara lihat saya lagi khotbah, kalau saudara pernah lihat di YouTube itu ada pendeta lagi khotbah, tiba-tiba tinggal baju dan tinggal celana, dia di rapture. Hal itu akan terjadi. Dan itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di kubur. Betul dia mati secara mati, tubuh kita yang mati ini, tetapi ketika kita hidup di dalam kemuliaan Allah, dikatakan tetelestai di bukit Jojona itu, tubuh kemuliaan itu masuk kepada tubuh Yesus yang terbaring itu, tubuh itu menjadi hidup kembali dan bangkit dari antara orang mati. Itulah yang akan didambakan oleh semua orang Kristen. Dan disitulah dikatakan, Paulus berkata, aku yang kukehendaki ialah mengenal pribadi Yesus dan mengenal kuasa kebangkitannya itu. Dari mana Yesus bisa bangkit
katakan, saya sudah selesai. Ketika kita mati, misalkan kita mati besok, lalu kita dikubur, suatu saat lewat perjalanan hidup kita yang hidup di dalam Yesus itu, itulah yang akan memberikan kita mendapatkan tubuh kemuliaan yang tidak akan binasa itu, dan kita akan bangkit dari antara kuburan orang mati itu. Dan itulah yang didambakan semua orang. Dan Paulus ingin masuk ke situ. Sampai Paulus berkata, aku sudah sampai ke garis finish, dan aku sudah sampai kematian pun sudah dekat. Aku akan menerima mahkota kehidupan itu, tapi bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada orang yang mau mengikuti perjalanan Yesus. Jadi kehidupan saudara dan kehidupan saya, itulah di poin yang ketiga ini dikatakan, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, batu yang besar terguling, dia bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, aku ini, kata Tuhan, di hari kebangkitan itu. Sampai Thomas berkata, sebelum aku memasukkan jariku ke lubang paku di dalam tangan Yesus itu, sekali-kali aku tidak percaya. Lalu Yesus berkata, to the point, Thomas, masukkanlah jarimu ke tanganku yang kena lubang paku ini, dan cucukkanlah tanganmu ke lambungku yang kena tombak itu. Lalu situlah Thomas, ya Tuhan, ya Allah, dia percaya kembali. Makanya ada ayat, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Makanya Yesus berkata seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendambakan, kalaupun saya hidup Yesus datang, aku langsung direstu dan langsung diubahkan tubuh saya itu menjadi tubuh yang tidak akan mati dan tubuh yang tidak akan hancur. Karena itulah kita akan masuk kepada kerajaan surga yang kekal di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya rindukan hal itu. Untuk itu berdiri teguh dan jangan goyah. Tetap kita melakukan pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan saya percaya semua orang Kristen akan mendambakan akan hal itu. Amin. Sekalipun dikubur di semen, tetapi itu akan terbongkar kembali, karena kuasa kebangkitan itu tidak bisa dihalangi dengan tutupan pintu atau kuburan. Dia akan terbuka kuburan itu. Dan celakalah orang nanti yang bangkit pada kebangkitan yang kedua. Kebangkitan yang kedua itu setelah mereka bangkit yang tidak percaya kepada Yesus dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang bangkit pada kebangkitan yang kedua, dia akan menuju kepada api yang kekal. Jadi berbahagialah orang yang bangkit di kebangkitan yang pertama itu, karena dia akan bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, itu yang kita dapatkan dalam kehidupan kita ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di poin yang ini, tubuh kemuliaan yang tidak akan binasa. Jadi tubuh kita ini sebentar ini akan hancur mati. Dan Tuhan akan ganti dengan tubuh kemuliaan. Sekejap mata kita tidak bisa hidup. Bagaimana Tuhan mengubah itu? Itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah hidup di jalan Tuhan dan lakukan kebenaran di dalam Tuhan. Ketika Yesus menunjukkan, menampilkan kebenaran itu di dalam perjalanan kehidupanmu, kebenaran itulah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan kebenaran yang kita lakukan itulah hari lepas hari dalam perjalanan hidup kita akan membangkitkan kita nanti ketika kita mati di dalam Yesus. Tapi kalau kita hidup di dalam kehidupan kita itu, kebenaran yang kita lakukan itulah, keadilan yang kita lakukan itulah yang akan membawa kita pun bisa direstui ketika Yesus datang pada yang kedua. Saya percaya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini, biarlah ini kita pahami dengan baik di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah menyelesaikan menampilkan kebenaran. Marilah irama hidup kita menjadi irama kebenaran di sepanjang jalan hidup kita. Dimanapun kita berada, tampilkan kebenaran. Ketika saudara mungkin di bangku kuliah, saudara mungkin sebagai bekerja di kantor, sebagai pebisnis di lapangan, sebagai di arisan, tampilkan terus kebenaran itu. Saya sering berkata begini, kalau kita mengucapkan yang benar sekarang,
itu akan terus teruji dengan waktu. Tapi kalau kita membela yang salah sekarang ini, itu pun akan teruji dengan waktu. Itu sebabnya dimanapun kita berada, kapanpun kita, di siang hari, di malam hari, mari kita selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan ada lagi hidup itu neko-neko dalam kehidupan kita. Mulai irama hidup kita sekarang adalah irama yang ingin terus mendekatkan diri kepada Tuhan, terus ingin bersekutu dengan Tuhan. Sekalipun banyak tantangan dalam kehidupan kita ini, tetapi hati kita sudah mulai rawan sekali dengan Tuhan. Rasanya kalau kita tidak ada bersekutu dengan Tuhan, seolah-olah ada yang hina. Itu karena kebiasaan kita sudah semakin melekat kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Tentu tantangan ada, pasti banyak tantangan. Tidak ada dalam hidup ini yang tidak ada tantangan. Saya pun begitu banyak tantangan yang kuhadapi, tapi saya mulai belajar tetap bertahan di jalan Tuhan. Walaupun suatu saat mungkin kebenaran itu kelihatannya tenggelam sementara, tapi dia akan bertahan dengan muncul, karena dia akan menjadi kemuliaan yang kekal dalam kehidupan. Untuk itu, mari saudara. Kalau ada goncangan, tetap goncangan itu. Kita baca di ayat 15, ayat 58 kita sama-sama kita baca. 1 Korintus 15 ayat 58. Dan kamu 2-3. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saya sering mengatakan di mimbar ini begini, kalau kita sibuk melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti sibuk untuk urusan bisnismu, pekerjaanmu, dan order. Tuhan sibuk di situ. Mari kita mulai menyibukkan diri kepada Tuhan. Dan saya sudah melihat itu, saudaraku, sejak tahun 82 saya di Semarang. Kadang-kadang juga saya tinggalkan pekerjaan saya hanya karena untuk pelayanan Tuhan. Tapi saya melihat endingnya, akhirnya saya bisa menikmati hidup seperti ini ya. Ternyata Tuhan mengatur setiap perjalanan kehidupan kita. Jangan putus asa dan putus berharap ketika kau menghadapi satu tantangan dalam perjalanan kehidupan ini. Tetap jangan goyah, tetap bertahan dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih payah